Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, masih dalam pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten untuk bidang ekonomi tahun 2019. Kali ini kita membahas soal nomor 10. Diketahui fungsi permintaan dinyatakan dalam KID sama dengan 50.000 min 3P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20.000 plus 5P. Kemudian pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp500 per unit. Berdasarkan data tersebut, harga keseimbangan setelah pajak, pajak atau tax, yang ditanya adalah keseimbangan setelah pajak, harga keseimbangan setelah pajak. Baiklah, kita bahas di mana harga keseimbangan setelah pajak terjadi manakala KID sama dengan QS aksen. Bagaimana QS aksen setelah dikenakan pajak? Fungsi penawaran setelah kena pajak. Pada fungsi penawaran setelah kena pajak, pajak akan menambah harga. Sehingga kalau PS aksen, maka nanti PS plus T. Kemudian pajak akan menurunkan jumlah barang yang terjual. Kenapa? Karena harganya menjadi mahal, sehingga yang terjual akan turun atau akan berkurang. Sehingga di sini dalam QS aksen, dalam QS aksen itu akan diperoleh, QS aksen akan diperoleh sama dengan QS, QS ini pajak akan berpengaruh menjadi min T atau tax pajak. Jadi QS aksen sama dengan QS min T. Sehingga dapat kita hitung di sini QS aksen diperoleh dari QS-nya adalah min 20.000 plus 5P. Sehingga karena ada pajak maka 5 kali P min 500. 500 ini adalah pajaknya ini, Rp500. Sehingga QS aksen diperoleh menjadi min 20.000 plus 5 kali P, 5P, kemudian 5 kali min 500, itu min 2.500. Sehingga QS aksen sama dengan min 20.000 min 2.500, maka menjadi min 22.500 plus 5P. Ini adalah QS aksennya. Kemudian keseimbangan setelah harga keseimbangan setelah pajak diperoleh dari KID sama dengan QS aksen ini. KID sama dengan QS aksen. Di mana KID-nya adalah ini 50.000 min 3P. Kita masukkan di sini 50.000 min 3P, ini adalah KID-nya. Kemudian QS aksennya sama dengan QS aksennya adalah ini min 22.500 plus 5P. Setelah ini kita geser yang angka dengan angka, yang P dengan P. 50.000 tetap di sebelah kiri plus, kenapa plus min 22.500? Karena ini di sisi kanan min 22.500, pindah ke kiri min menjadi plus, sehingga plus 22.500 sama dengan 5P tetap. Kemudian di sini di kiri min 3P, pindah ke kanan maka menjadi plus 3P. Sehingga di sini 50.000 plus 22.500 itu 72.500 sama dengan 5P plus 3P itu 8P. Sehingga P-nya adalah 72.500 dibagi 8. Ketemunya adalah 9.062,5 rupiah. Sehingga di jawabannya harga keseimbangan setelah pajak adalah 9.062,5. Sehingga jawabannya adalah B.
Kita lanjut ke soal nomor 11. Mencari elastisitas. Apabila diketahui pada saat harga barang X naik dari 1.200 per unit menjadi 1.500 per unit, dan fungsi permintaan yang berlaku adalah Q sama dengan 10P min 1000. Maka sifat koefisien elastisitas penawarannya, ya ini mungkin bukan fungsi permintaan, tapi ini adalah fungsi penawaran. Ya, ini fungsi penawaran. Karena yang ditanya adalah elastisitas penawaran. Dan juga di sini ciri dari fungsi penawaran itu Q-nya, ya ini kan depan Q, kemudian ini P-nya itu positif. Karena hukum penawaran mengatakan jika harga naik, jumlah yang ditawarkan naik. Jika harga turun, jumlah yang ditawarkan juga turun. Sehingga di sini P-nya ini positif. Ya, baiklah kita cari di sini. Fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 10P min 1000. Ya. Kemudian di sini harganya apabila diketahui pada saat harga barang X naik dari 1.200 rupiah per unit, berarti ini Q1. Ya, ini Q1-nya 1.200 ya. Sehingga kita masukkan di sini Q-nya kan ini kan Q sama dengan 10P min 1000. Sehingga Q-nya kita masukkan di sini 1200 sama dengan 10P ya min 1000. Sehingga di sini kita geser 1000-nya di sebelah kanan pindah ke kiri menjadi plus, tadinya min menjadi plus. 1200 plus 1000 sama dengan 10P. Sehingga 10P sama dengan 2200. Berarti P-nya adalah 220. Ya. Kemudian Q sama dengan 10P min 1000. Ya. Q aksen adalah turunan. Q aksen adalah turunan. Q aksen turunan dari 10P min 1000 berarti turunannya adalah 10. Ya, 10. Kemudian fungsi elastisitas itu diperoleh dari Q aksen. Ya, Q aksen adalah turunan dari ini Q sama dengan 10P min 1000 itu adalah Q aksennya 10 kali P pertama. P pertama adalah harga pertama. Harga pertama ini 2200. Harga pertama menggunakan ini jumlah atau Q yang pertama yaitu 1200. Di sini tadi ketemu 220. Per Q yang pertama yaitu 1200. Sehingga di sini 10 kali 220 dibagi 1200 ketemunya adalah 1,83. Karena 1,83 itu lebih dari 1, maka termasuk elastis. Sehingga jawabannya adalah A. Jadi, kalau mencari elastisitas dalam sebuah fungsi, itu menggunakan rumus ini. E sama dengan Q aksen, ya, Q aksen kali P per Q. Ini P-nya P1 dan Q-nya juga Q1. Kita lanjut ke soal nomor 12. Ini tentang tindakan yang dilakukan OJK dari pernyataan di sini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tujuan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
11 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh serta berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini tujuan OJK dibentuk. Kemudian wewenang OJK. Yang pertama, OJK boleh menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang kesembilan, menetapkan peraturan mengenai tata cara mengenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, ini adalah tujuan dan wewenang. Baiklah, kita sekarang membahas di sini. Ini tanggal 21 Agustus 2018, OJK beri tanda bukti terdaftar berkat Mandiri Sejahtera sebagai pelaku usaha pegadaian. Jadi ini memberikan tanda bukti pendaftaran kepada berkat Mandiri Sejahtera sebagai pelaku usaha pegadaian. Kemudian tanggal 21 Agustus 2018 OJK mencabut, jadi ini memberi izin, di sini mencabut izin mencabut izin usaha PT Petroleum Investasi Indonesia karena tak sampaikan laporan keuangan tahunan. Jadi di sini bisa memberi izin pada sektor jasa keuangan pegadaian, sedangkan di sini mencabut izin pada perusahaan PT Petroleum Investasi Indonesia karena tidak menyampaikan laporan keuangan. Akhirnya izin di jasa sektor keuangan dicabut. Kemudian tanggal 21 Agustus 2018 langgar aturan penyelenggaraan perusahaan pembiayaan, OJK cabut izin usaha PT Garisindo Buana Finance Indonesia. Jadi ada perusahaan yang namanya PT Garisindo Buana Finance Indonesia, ini melanggar aturan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan itu perusahaan yang memberikan pinjaman pada masyarakat, tapi tidak menerima simpanan. Nah, ini melanggar, maka izinnya dicabut. Nah, di sini memberi izin maupun mencabut izin itu adalah merupakan wewenang OJK. Jadi bukan fungsi, bukan tujuan, bukan produk OJK maupun bukan program OJK. Jadi di sini wewenang OJK itu bisa memberi izin, memberi tanda bukti terdaftar, memberi bukti pendaftaran maupun memberi izin, juga bisa mencabut izin. Atau juga di sini ini yang contoh yang ketiga tanggal 21 Agustus juga mencabut izin. Nah, ini adalah merupakan wewenang OJK. Sehingga di sini jawabannya adalah C.